Pergi haji ke Baitullah, pilotnya lucu bikin tertawa. Orang yang mulia di mata Allah adalah orang yang bertakwa betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Ibu bapak adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para youtuber dimanapun anda berada, yang saya cintai dan yang dicintai karena Allah, dan yang saya selalu doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang qurrata a'yun, anak yang menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa agamanya, serta dijadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para youtuber yang berbahagia, seiring dengan bergantinya waktu, di mana pagi berganti dengan siang, siang berganti dengan sore, sore berganti dengan malam, malam semakin gelap, gelap semakin larut. Rupanya inilah akhir dari sebuah sabar dan penantian. Alhamdulillah. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku, betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, betul? Ibu bapak adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para youtuber yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Allah Rabbul Ijati yang Maha Suci, yang harus kita yakini dengan sepenuh hati hingga sampai kita mati nanti. Puja kita panjatkan kepada Zat Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Syukur kita panjatkan kepada Zat Allah Rabbul Ghafur. Kita sebagai makhluknya harus banyak bersyukur. Apabila kita bersyukur, maka insya Allah kita akan mendapat nikmat kubur. Namun sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur alias kufur, maka pasti kita akan mendapatkan siksa kubur. Muka akan babak belur hingga badan hancur dan lebur laksana nasi telah menjadi bubur. Na'udzubillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang sepatnya selalu kita nantikan siang dan malam. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baginda tercinta, baginda termulia dari raja, lebih masyhur daripada insinyur, lebih terkenal daripada artis. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada jumpa kali ini kita akan membahas tentang orang yang mulia di mata Allah. Banyak orang yang berpikir bahwa orang yang beruntung adalah orang kaya, betul? Sementara orang miskin berarti memiliki nasib yang kurang beruntung. Tidak juga. Saya tegaskan bahwa kekayaan bukan satu-satunya kemuliaan bagi manusia. Dan sebaliknya, kemiskinan bukan berarti kehinaan pada dirinya. Semua itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji oleh Allah dengan kemiskinannya.
Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Dan mampukah si miskin hidup dengan serba sederhana? Ibu bapak, ada remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Siapakah sebenarnya orang yang mulia itu? Apakah orang yang berharta? Belum tentu. Apakah orang yang berpangkat? Tidak juga. Apakah yang punya asetnya di mana-mana? Oh, tentu tidak. Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Walaupun kaya tapi tidak bertakwa, malah enak-enakan saja hidup di dunia ini. Boleh kita mencintai dunia, tapi ingat suatu saat kita akan meninggalkannya. Syair mengatakan, qala Roma Irama Pidangduti. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Betul? Maka dia adalah orang yang sangat hina menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, meskipun dirinya miskin, tidak punya apa-apa, tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang yang mulia di mata Allah. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW bersabda, bahwa lebih banyak penduduk surga itu adalah orang miskin. Kenapa? Ya memang begitulah. Kebanyakan orang miskin yang tekun beribadah, tidak sombong, sedangkan orang kaya selalu sibuk dengan menghitung hartanya, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan jabatannya, bangga dengan asetnya, bangga dengan semua yang dimilikinya. Padahal semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar kembali. Ada saatnya kita kaya, ada saatnya kita miskin. Hari ini kaya, Allah jatuhkan kemiskinan kita. Hari itu kita naik jabatan, hari itu pula Allah turunkan jabatan kita. Hari ini orang-orang sering memuji-muji kita, hari itu pula orang-orang membenci kita. Untuk itu jangan sombong hidup di dunia, betul, karena orang yang mulia di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Miskin, asalkan kita bertakwa, lebih mulia daripada orang kaya yang tidak bertakwa. Sebagaimana pantun mengatakan, ayo ting-ting beli sejadah, gak apa-apa kita miskin, yang penting rajin ibadah. Betul? Apa betul? Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Hal ini pun tentunya senada dan seirama sebagaimana syair mengatakan, qala Roma Irama Pidangdutihi. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Betul? Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini sajalah uraian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Maklum sebagai manusia biasa saya menyadari banyak keluputan dan kesalahannya. Masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh. Ndak kemana obat dicari kalau lidah sudah melukai hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh dong kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Upin Ipin makan selasih, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.